Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa dengan Budia. Kali ini kita akan belajar tentang tema 7 peristiwa dalam kehidupan dengan subtema 2 yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi pada kelas 5 di pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai belajar, silakan kalian ambil buku dan alat tulis. Jika ada hal-hal yang penting, silakan kalian catat. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran yaitu ada IPS, SPDP, dan Bahasa Indonesia. Nah, tujuan kali ini apa? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita akan menggali, menunjukkan informasi penting pada teks narasi. Kemudian ada mengidentifikasi, menulis, dan menyajikan faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia serta upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kemudian yang terakhir kita akan memahami, menganalisis, dan memeragakan pola lantai dalam tari. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira menurut kalian ini gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar presiden pertama kita yaitu namanya siapa? Iya, Insinyur Soekarno. Beliau sedang membacakan teks proklamasi. Apa yang kalian tahu tentang teks proklamasi? Dan bagaimana atau apa tujuan pembacaan teks proklamasi? Kemudian bagaimana proses terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia? Mari kita cari tahu bersama-sama. Nah, ayo kita belajar tentang NKRI bersama dalam teks narasi. Jadi, kalian ingat-ingat apa itu teks narasi? Kalian tahu tidak teks narasi itu apa? Iya. Sekali lagi, teks narasi, kita ingat, teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis, suatu kejadian pada waktu tertentu. Berdasarkan urutan waktunya, teks narasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks narasi bersifat imajinatif atau hayalan, fiktif atau fiksi maksudnya, jadi tidak nyata. Kemudian yang kedua, teks narasi bersifat non-fiktif atau non-fiksi. Apa? Iya, kebalikannya, karangannya dibuat berdasarkan nyata atau kenyataan dalam kehidupan. Jadi itu perbedaannya. Nah, di dalam teks narasi itu ada unsur 5W plus 1H, di mana di dalam ini sering terdapat pertanyaan memuat unsur 5W plus 1H, yaitu kata-kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jadi sesuatu hal untuk mendalami pemahaman dari suatu teks atau isi bacaan. Di dalam 5W plus 1H mari kita jabarkan. Yang pertama ada what. What itu artinya apa? Untuk menanyakan suatu hal. Kemudian yang kedua where. Where itu di mana, untuk menanyakan suatu tempat. Kemudian ada woh. Woh itu siapa, jadi menanyakan subjek atau seseorang. Kemudian yang keempat ada why. Why ini menanyakan tentang suatu alasan. Nah, kemudian yang kelima ada when. When ini kapan, untuk menanyakan tentang suatu waktu. Kemudian how itu ada bagaimana, artinya untuk menanyakan tentang suatu proses atau cara. Nah, itu adalah unsur 5W plus 1H. Nah, bagaimana sih caranya untuk kalimat pertanyaan dalam unsur 5W plus 1H? Nah, di bawah ini ada sedikit teks. Kita sekarang
mencoba membuat dari unsur 5W+1H. Contohnya itu, yang pertama ada apa kita bisa membuat apa yang terjadi di kediaman pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian di mana teks proklamasi dibacakan, kemudian ada siapa yang membacakan teks proklamasi. Nah, itu contohnya. Dari proklamasi, mari kita mendalami lebih dalam tentang pembentukan NKRI. Jadi Indonesia ini ada sejarah panjang tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di berikut ini ada teks narasi yang cukup panjang, silakan kalian baca atau dipahami secara mendalam. Ibu akan membacakan teks narasinya, kemudian kalian silakan menyimak baik-baik tentang teks narasi pembentukan NKRI. Pembentukan NKRI. Pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, kediaman Soekarno, telah memberikan semangat baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Telah merdeka dari tangan Jepang. Sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, telah mengambil keputusan menetapkan serta mengesahkan UUD 1945, menganut sistem presidensial sebagai sistem pemerintahannya, dengan memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Membentuk Komite Nasional Indonesia terdiri dari KNIP dan KNID, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat dan Daerah. Dilantik oleh Presiden Soekarno pada 29 Agustus 1945 pada 16 Oktober 1945. KNIP menyelenggarakan sidang pleno untuk menyetujui maklumat Presiden nomor 10. Isi maklumat adalah KNIP diserahi kekuasaan untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Sebelum DPR atau MPR terbentuk dan pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sultan Syahir. Presiden Soekarno membentuk sebuah panitia kecil yang terdiri atas Ahmad Subarjo sebagai ketua, Sutarto, Karto Hadikusumo, dan Kasman Singodimedjo untuk membahas susunan kementerian pada 19 Agustus 1945. PPKI menetapkan 12 menteri yang memimpin departemen dan 4 menteri negara. Pengumuman pembentukan Kabinet RI pertama baru dilakukan 2 September 1945. Selanjutnya, dibentuk Lembaga Pertahanan Presiden Soekarno mengajurkan agar para pemuda yang memiliki keterampilan militer bergabung dengan barisan pejuang pada zaman pendudukan Jepang, seperti Peta, Heiho, Sainen-dan, Keibon-dan, dan KNIL untuk segera bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat. Nah, itu adalah tentang pembentukan NKRI. Jadi kita sudah tahu ya, dari teks narasi kita tahu bagaimana sejarah panjang pembentukan NKRI. Nah, namun dalam sejarah NKRI, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa lain. Karena apa? Ada faktornya. Faktor apa saja yang menyebabkan bangsa Indonesia atau NKRI dijajah oleh negara asing? Dan bagaimana upaya
bangsa Indonesia mempertahankan kedaulatannya? Kita cari tahu bersama-sama. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia dijajah oleh negara lain, yaitu yang pertama tentang rempah-rempahnya. Jadi kalian tahu di Indonesia ini memiliki beragam rempah yang disukai oleh bangsa lain, sehingga kita diminta untuk memberikan rempah-rempah yang luar biasa banyaknya. Kemudian ada jalur perdagangan. Jadi Indonesia ini adalah jalur sutra yang sangat strategis. Maka dari itu bangsa asing menjajah Indonesia untuk mendapatkan jalur perdagangan yang sangat strategis. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang sangat melimpah. Ada emas, ada pohon, kemudian tadi ya rempah-rempah itu termasuk sumber daya alam. Dan kemudian ada sumber daya manusia. Zaman dahulu dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, jembatan seperti itu. Kemudian ada upayanya, bagaimana kita berupaya mempertahankan kedaulatan. Yang pertama, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan dari dalam ataupun luar. Kemudian memperkuat sistem pertahanan Indonesia dan siap sedia membela Indonesia. Jadi kita harus bersedia untuk selalu membela tanah air jika ada ancaman dari luar. Kemudian yang ketiga, mencontoh teladan dari pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia. Kemudian saling bersatu padu dalam berbagai keberagaman. Kemudian melestarikan budaya yang sangat beragam. Di Indonesia ini budayanya luar biasa. Apa saja keragaman budaya atau unsur-unsur keragaman budaya di Indonesia? Yang pertama ada religi, yaitu agama. Kita mempunyai banyak agama. Islam, Konghucu, Katolik, Kristen, kemudian apalagi Buddha, dan apalagi yang kalian tahu? Ya, kemudian ada mata pencaharian di Indonesia ini luar biasa ya. Ada yang bermata pencaharian di perkebunan, peternakan, kemudian mencari di lautan sebagai nelayan, perkantoran, dan berbagai macamnya. Kemudian yang terakhir itu ada teknologi. Salah satu contohnya ada di bidang pertanian, di mana dahulu kala kita bertani menggunakan kerbau untuk membajak. Sekarang sudah ada alat yang canggih, yaitu traktor. Kemudian ada pengetahuan, di mana di Indonesia ini pengetahuannya luar biasa sudah berkembang ya. Kemudian ada bahasa daerah yang ada bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Papua, dan banyak lagi. Kemudian ada kesenian, salah satunya ada kesenian tari. Yang kalian tahu apa tari apa? Di Jawa? Iya, ada tari gambyong. Nah, itu salah satu tari-tarian di Indonesia. Nah, bagaimana kita melestarikan budaya Indonesia sangat penting. Karena apa? Supaya tidak punah dan tidak diakui oleh negara asing. Contohnya ya kesenian ini. Nah, kesenian ini adalah salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi ada keberagaman jenis kesenian, misalnya seni tari yang menggunakan gerak tubuh sebagai media utamanya. Nah, dalam kesenian tari terdapat tadi ya yang sudah kita bahas, yaitu pola lantai. Nah, pola lantai ini itu perpindahan dari pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penarinya. Nah, contohnya itu ada pola horizontal, pola vertikal, diagonal, dan lingkaran. Kemudian ada lagi pola segi lima, kemudian lurus, kemudian ada pola zigzag, dan yang tadi sudah disebutkan. Banyak ya pola tari. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tari Bali. Nah, bagaimana polanya bisa dilihat? Iya, melengkung ke arah depan.
depan polanya dari tari pendek, yaitu tari Bali. Kemudian yang kedua ada tari piring dari Sumatera Barat, yaitu polanya garis lurus atau segi empat. Nah, bisa dilihat perbedaan antara pola tari Bali yaitu pendek dan tari piring yaitu segi empat. Nah, kemudian ini adalah salah satu tarian yang terkenal di Aceh, yaitu tari saman. Polanya adalah horizontal. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kalian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.